lagi. Satu, dua, setengah. Oke, ini saya sudah bilang kemarin ya, saya agak sedikit kurang nyaman di setir aja, tapi ini nggak diganti. Jadi nanti Mas kalau ngebut hati-hati ya Mas, soalnya ini setirnya bener-bener parah kalau dibandingkan dengan yang waras ya. Jadi kalau jalan santai ini motor bisa terkendali lah. Kalau ngebut ini belok dikit aja untuk kembali ke lurus itu agak berat. Jadi ini motor udah saya setting modelnya semi ya. Maksudnya apa? Dibikin harian kota banget enggak juga. Jadi ini buat nanjak gunung, buat jarak jauhan oke. Terus ini saya setting agak basah ya, biar awet gitu selama masa ini. Bukan berarti boros, kan beda antara settingan garing sama settingan yang agak basah. Agak basah saya bilang, bukan basah gitu. Jadi kalau posisi mesin masih agak dingin itu kadang ada suara terlalu basahnya. Tapi kalau jalan dari jarak seperti ini 1 km aja itu udah lebih normal gitu. Tapi kalau dingin agak basah ya. Jadi tadi kan motor ini habis parkir, kemarin mau tes tapi gerimis, jadi saya tunda lah. Hari ini cerah, saya tes lah. Baru tak bunyikan tadi ada suara kalau jalan kayak bet. Nah itu faktor setting basah tadi. Tapi kalau sudah dipakai 1 kilo aja itu udah normal nih. Langsamnya juga sudah normal. Nah bedanya setting garing itu sama setting basah itu apa sih? Jadi kalau settingnya garing itu lepas gas itu engine brake-nya lebih lambat. Jadi gini, ngeng, bisa kita tarik, baliknya itu ngeng gitu. Tapi kalau setel agak basah, tarik, baliknya cepet. Nah, gitu. Jadi kalau buat engine brake setel basah. Kalau buat lossnya, maksudnya lepas gas nggak terlalu gandul, loss gas ya, itu setting bukaan anginnya tambahin aja. Cuman kalau settingan model agak garing saya bilang itu kalau mau perjalanan jauh harus dirubah setelannya ke basah lagi, resiko. Jadi ini saya setel kayak gini aja. Misalnya buat harian ya paling kalau jarak pendekan itu nggak melewati 1 kilo itu masih agak basah. Kalau lewat 1 kilo udah normal. Makin panas motor ini makin enak gitu gampangnya. Gitu ya. Demi keamanan mesin, karena saya ngukur setelan itu berdasarkan komponen di dalamnya ya. Nah itu pas apa standar ya? Kalau dibilang pas itu nggak basah nggak garing. Nah gitu. Mau basah agak pun tetap settingan pilihan karena kondisional. Nah ini aku paling nggak seneng banget ini setirnya loh. Makanya udah tak kendorin. Masa harus kendor banget? Kalau ini belum akluk-akluk sih, nanti saya kendorin lagi. Soalnya setir agak parah, jadi kan ngepas nggak mau, kendorin dikit nggak mau, kendornya harus banyak. Nah kalau kendor banyak nanti direm di sini kerasanya tuk gitu mas. Dan setir itu nyawa ya. Responsivitas kita menghindari masalah bahaya jelegongan atau menghindari orang itu kan
urusannya di setir itu agak kaku. Jadi kalau tangan saya gerak dikit motornya belok. Beda dengan setir yang normal, itu kan tangan kita fleksi, motor tetap posisinya stabil. Kalau ini jadi kayak ngiwak gitu loh. Ngiwak itu motor itu rasanya kayak gadak gedek terus. Ya karena kita manusia handling itu nggak mungkin akan center terus, nggak mungkin. Tangan kan kadang agak narik dikit. Nah ini kerasa. Jadi perasaannya naik motor itu kayak nggodoki setir terus gitu. Nggak nyaman lah. Kenyamanan. Nah, tingkat keamanan itu kembali ke kemampuan joki ya. Mengendalikan motor kaku kayak gini kan butuh keahlian khusus. Hati-hati jangan dipinjem-pinjem kalau setirnya belum ini, takutnya orangnya pada oleng nih. Jadi kalau jalan pelan motornya nggak bisa stabil, oleng aja bawahnya karena kaku. Nah kalau kita coba ngikuti motornya kayak ngiwai. Tapi kalau banter agak nggak begitu terasa, tapi sekali kecentok setir langsung sulit dikendalikan. Jadi setir itu inti lah bos dalam berkendara. Tingkat kenyamanan. Nah terus faktor keamanan ya mengikuti. Kalau pengendaraannya nyaman, kemungkinan keamanannya lebih tinggi. Karena feeling otak itu kan butuh waktu. Tadi aku ngebut agak sedikit khawatir kalau di jalan itu ada kerikil atau jalan yang sambung, ini kerasa banget motornya lep gitu, tergantung titik ganjalnya. Kalau kerikilnya kanan motornya buang ke kiri. Nanti tak kendorin lagi ya mas ya, apa-apa. Tadi kemarin tak setil kendor, cuma aku nyoba dikit-dikit, masih kurang juga ini. Nah nih kalau ngebut ini apa ya, motornya tetap ngabel kayak gini. Setir saya nggak mau menang. Nih aslinya motor itu gini. Ini buat ngebut sudah oke, buat santean kalau dari mesin sudah oke, tinggal masalah ini handling. Jadi nek santai ini kayaknya ngomong malah nek banter mengkhawatirkan. Setir lah. Ini kalau jalan di komplek yang harus mega-mega itu orang penak. Nek digo santai iki koyone wangel iki. Tak kendorin lagi aja Pak ya. Oh, saya kendorin lagi aja. Nanti tes lagi. Videonya ora jalan mas. Gak jalan. Mas Ali, setirnya kendonin neh li. Masih kaku. Ini udah bisa netral ya tanpa mati. Ini kendori sih langsung mau antem 17. Pegel aku.
Oke, sip. Ya, oke aku banget. Padahal wingi kedoni ya, Li. Wingi Coba. dikencengi. Wes. Aja kaku. Allah, ya kendur banget ya nih teman-teman nih. Jadinya anggeluk-anggeluk gitu. Kencengin maning sithik. Ini ya parah teman. Lagi Mas Ali. Alah, kaken Li. Oke. Ama ora maksudnya kle kendone kakenan. Alah, parah banget ya. Lagi. Ya kok yang mau maning ya Mas Ali. Iya. Isel kencengin dulu ya Mas Ali. Kayaknya mau muter sidik oh langsung ngoglak nemen ya. Nah. Wah, setir parah iki. Tak dadi. Lah iso belok. Kayaknya pelornya sing pecah apa ya? Kendonine. Oh. Ora dadi Mas Ali asih. Kertek iku ya Li ya. Ora ada pecah kayaknya. Duh, jan. Marai ora puas leng garap ngene iki. Tanggung sekali ya. Ecih Li. Kendone satu ketokan lagi terus ini lagi. Dek. Lagi. Wis. Saya tak tarik ini. Masalah sini. Soalnya agak melintir juga sambil dipaksa ini. Wis, coba ya. Asik. Ah, parah banget, Jung. Lagi Mas Ali, masih abot. Nah, Mas Ali dari situ notoknya kan notok ngendori. Hop. Sembuh. Lagi. Hop. Dan. Oke. Oke ya teman-teman, ini nyetel setir itu agak ribet ya. Jadi kita itu sampai ngetes gini untuk memastikan loh motor nyaman enggak dibawa. Nah, ini saya rasa udah mending lah, nggak terlalu parah. Tapi ada suara kretek gitu loh bos. Kayaknya ada pelor yang pecah. Nah, pelor yang nggak rata ini yang akan menentukan kalau dia lagi posisi tengkurup nanti keras sendiri. Padahal ini udah disetel-setel dari kemarin, udah enteng. Ya, pakai puter-puter bentar seret lagi. Berarti kan ada pelor yang nggak bulat-bulat amat gitu. Mungkin luka. Nah, pada saat luka pelor ini nggak posisi ke mangkok, mungkin di antara pelor dan pelor dia enteng. Nanti kalau dia tengkurup itu ngerem. Setir sih janin. Kalau menceng sidik rapopo janin. Yang penting setirnya itu wenting. Jadi setir itu utama banget, vital. Nah, ini kan tanpa beban ya. Nanti ditumpahi kan dia kena beban, ngerti lagi. Ini ngendorinya berapa banyak tadi? Wah, kayak hepol. Nah, kan masih gregel loh posisi gini nih. Glek.
Lah padahal kita ngendorin sudah berapa kali proses ya? 1 2 3 4 5 6. Putarannya tuh. Ngeri kan. Coba lah. Kalau setirnya enak itu yakin buat perjalanan medan kasar, medan kota, belak-belok, nyunil-nyunil itu enak bos. Jadi kalau setirnya kaku, mus nggo touring rapena, nggo ning kota rapena, nggo santai nang kampung yo wangel ngono. Gitu, bos. Kita coba ya. Dia. Seret lagi enggak? Kena beban. Dorinnya banyak banget coba. Aduh, mari bos, posisi gede. Nah ini udah agak enteng ya mas, tapi masih belum maksimal loh. Kalau diomong-omong belum maksimal ya. Tapi tak usah kan, tak carikan yang paling maksimalnya kondisi ini gitu. Nah kalau setir enteng gini kan, ini buat belok-belok gini enak mas, ngindari lubang apa gitu kan, karena handle yang penuh di tangan kita. Padahal ini belum maksimal. Kebayang kalau maksimal enaknya kayak apa. Soal menceng nggak ada masalah, badan kita nyesuaiin. Tapi kalau handling semoga nggak kumat lagi setirnya. Nah ini kita nyobain tanjakan paling nanjak ya di sekitar kita. Negak-gak jalannya ini. Cuma jalannya rusak saiki. Merembet bos, nggak berani ngebut, jengat. Aku nggak berani ngebut di tanjakan itu bos, jengat. Kalau nggak selip roda belakangnya, sung. Kalau soal ngebut itu aku wis jajal tadi. Ingat kondisi, hati-hati lek ngebut. Nah, lagi di kampung kayak gini ya. Ini kan tes setir, tes performa nanjak, tenaga stabil performanya. Drop enggak di tanjakan gitu loh bos. Tanjakan itu sekarang jarang saya pakai ya teman-teman buat ngetes, soalnya brudul. Jadi aspalnya terkikis, itu selip loh. Kalau saya ngebut itu bisa ngepot. Terus kalau motor RI kayak gini bisa ban depannya ngangkat, mumbul, jumping karena terlalu tegak bos. Jadi jarang saya aku ngetes di sana ya. Aku punya tanjakan yang lebih mulus tapi kurang tinggi loh, nggak setinggi itu, cuma panjang. Jadi lebih baik. Oke, setirnya sudah lumayan ini, nggak terlalu kaku. Kita atur segini aja, nanti titik finalnya. Untuk setir depan
kita coba paksa tadi ke sebelah kiri agar nggak terlalu timpang. Sip. Untuk sok depan masih lumayan walau asnya rusak. Tipe gasnya ya teman-teman, tipe gasnya gas kayak gini itu tarikannya hati-hati ya, karena kontan tenaganya sudah oke. Kalau nariknya berlebihan nanti jumpali, repot. Remeh. Gak apa-apa bos, saya mending ngomong apa adanya daripada manis-manisin. Orang dandan servis di tempatnya Mas Bun kok kayak gitu. Dikritiki setir lah, dikritiki rem lah, dikritiki inilah itulah bla 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 bla. Namanya orang motornya beda-beda, keuangannya beda-beda, ya jangan gitu misalnya. Loh, saya harus netral bos. Jangan membagus-baguskan yang jelek, jangan menjelek-jelekan yang bagus. Jangan mengaman-amankan yang tidak aman, jangan mentidakamankan yang aman. Jadi saya menyampaikan apa adanya. Nah, terkait masalah ownernya itu gimana itu kan pilihan. Kita sebagai mekanik itu harus netral bos, tidak boleh KKN. Lantaran demi menjaga pelanggan biar balik lagi, kita bohong. Motor tidak nyaman dibilang nyaman, ya toh. Motor tidak sehat dibilang sehat, ya nggak bisa begitu bos. Harus disampaikan apa adanya. Lah nanti kan jadi koreksi, jadi bahan PR buat ownernya gitu loh. Nah, kita sampaikan saonon, ya toh. Oh ini kurang ini gini loh, ini motor sudah enak, kurang ininya loh, kan gitu. Bukan menjelekkan. Setiap motor yang datang ke Sibun itu bakal dijelek-jelekin, dihina-hina, dimaki-maki loh. Bukan menghina, bukan memaki. Ya memang setir bermasalah, saya bilang ini bermasalah. Kan gitu. Wah, ini kurang ini nih. Eman banget loh kalau gini. Wah, ini setirnya menceng loh gini. Bukan menghina, menunjukkan, ngasih tahu. Ini loh motormu gini kondisinya kurang ini lah. Masalah mau dibeneri apa enggak itu urusannya yang punya motor. Kita kan cuma pelayan itu menyampaikan ini masalahnya begini. Mau diperbaiki kita perbaiki. Kita jelasin kalau nggak diperbaiki rasanya gini, dites ini loh. Kalau nggak setirnya nggak diperbaiki dampaknya gini. Itu bos, beda. Itu ya, saya nggak membela diri loh. Mungkin cara saya menyampaikan ini mungkin sering menyakiti orang yang punya motor. Barangkali menurut para penonton, mungkin penonton berpikirnya, wah Sibun bengkelnya Sibun itu diecetok, motornya dielek-elek. Saya katakan, saya tidak akan menjelekkan yang baik dan saya tidak akan membaikkan yang jelek. Jelek ya jelek, baik ya baik. Itu tugas kita. Kalau saya penjilat, saya lagi ngemis sama Prabowo, ya.
Waktu belum dikasih jabatan demo, setiap tanggal demo. Giliran udah kasih jabatan, balik bagus, program jos, sip, gini balik lo aneh. Waktu belum dikasih proyek, wah begini, giliran dikasih proyek, itu harus didukung, itu bagus, jembut lah. Bengkel nggak boleh gitu bos. Kenapa? Resiko di pemilik motor sendiri. Komstir jelek dibilang bagus, nanti bahaya loh. Orangnya terlalu nyaman, nggak hati-hati, terlalu overconfident, dia bisa celaka bos. Oh no bos, sama bangsa kita kayak gitu. Program nggak bagus dibilang bagus, ya toh akhirnya apa? Kita semua yang susah. Yang dapat proyeknya warek, utangnya busung, pajak naik, harga barang naik, gara-gara program jelek dibilang bagus. Karena apa? Dapat cuan, jembut. Wah, nanjak wenting mas. Dari wanine ngegas, wedi aku motornya mumbul. Tiba lah, repot wis motormu wis tenaga mesin, tumpahan dan lain-lain wis tak kontrol kabeh. Masalah rem sudah tak jelaskan kemarin. Masalah apa namanya? Ini ya, setir dan lain-lain dah. Wis mas, dari PR sampean. Iki setir sak setel sing sak umume lah. Dibilang penak banget setirnya ya ora, kondisi kendor pisan. Wis manjat murun dalan bodol ngebut mawut. Ning aku ngetes di atas 120 rawani mas, ngeri iki. Yakin. Cobalah, ini setir udah enteng ya. Aku khawatir remnya ceput. Coba lagi. Good boys. Nah ya Mas Ridwan dari Brebes. Wis muit montore. Wis aja jatuh bensin entek akeh. Ngetes ngene iki bensinnya kadang ra ditung nyong. Wes medeni burung pol mas, iki gasnya jidu apa mas, dari nyali. Tapi lihat kondisi keamanan rem dan lain-lain, hati-hati mas, ojo banter alon isi santai ya, setirnya wis rada penak. Tapi ini setir bisa berubah-ubah ya. Wis rasa dibahas pokoknya kayak gitu ya mas ya. Klakson, oke, liting, sip, nyala kanan kiri, oke. Rem belakang ora pakem-pakem banget ya mas, masalahnya pedalnya cendek. Rem depan yo aku wis kondo lah. Aduh, giginya lali ora diturunkan. Gede lah engko ngangkat ya mak gleguk. Iso netral karo moni ya mas, iki wis penak. Begitu untuk unit ini. Setelah melalui proses saya tes dan lain-lain, dan sudah saya konfirmasi, terus permintaan dari owner, segala kekurangan dan kelebihan, yang baik, yang buruk saya sampaikan, dan ini sudah kami nyatakan selesai ya mas ya. Wis rampung montore sampean. PR-nya monggo lah. Kayak masalah komsetir, masalah showbreaker, masalah cakram, karena jarak kita jauh, Brebes Banyumas ku waduh. Misalnya mau digarap di bengkel sekitar,
insya Allah nggak ada masalah. Ya karena kan masalah cakram, masalah shockbreaker kan itu tinggal ganti-ganti wae. Yang penting kan bengkelnya sing telaten, sing hati-hati, ngono toh. Kalau soal mesin ya Mas, ini misal ke bengkel yang lain yo ora popo. Tapi saya bilang nih, tapi kalau soal membran, soal rubah-rubah pengapian itu hati-hati. Kalau cuma bersih karbu piye Mas Bun, ora apa-apa. Bersih karbu nggak apa-apa. Setelan angin itu gampang, 2,5 putaran. Kalau terlalu basah tambah sigi 1/2 putaran lagi. Ora apa-apa. Iki gitu. Iki PR sampean lagi gari menyempurnakan kaki-kaki tumpahan-tumpahan. Soal mesin insya Allah awet Mas. Yang penting oli samping jangan sampai telat. Jadi ora ono masalah. Ngaten-ngaten iki. Dari saya sekian dulu, terima kasih banyak. Sesuai permintaannya Mas Ridwan, dites melayune, aku wis mencoba memaksa nyali dengan kondisi pengereman dan shockbreaker setir yang kayak gini, aku wis 120 koyone mau. Gemeter aku wis. Nang kampung ya nan. Yuk. Sip. Saya sudahi dulu ya Mas. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.